Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Sadia dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membacakan beberapa profil tentang para pahlawan. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau sering disebut sebagai Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah menjadi aktivitas dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Nah, oleh karena itu perjuangan ia sekali-sekali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang ia pernah menjadi ketua Putera dan juga PPKI serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting di dalam Indonesia. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamasi. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Tokoh ini sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi dan Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah satu seorang pemimpin dan ketua kepemimpinan Indonesia di negara Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Muhammad Hatta aktif di PNI yang baru. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut adil dalam perumusan teks proklamasi. Dia juga menandatangani teks proklamasi pada peristiwa detik-detik proklamasi. Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamasi. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Kita sudah membahas peran para tokoh di proklamasi, yaitu ada 2, Soekarno dan Muhammad Hatta. Sekarang kita akan membahas peran para tokoh di sekitaran proklamasi, yaitu yang pertama ada Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai Kaigun, bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang Pemimpin Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Soebardjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, Soekarni adalah seorang pemuda gagah berani. Ia merupakan salah seorang pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Meninggal pada tanggal 4 Mei 1971 sejak muda. Ia sudah aktif dalam pergerakan politik semasa penduduk Jepang. Ia bekerja pada kantor Berita Domei. Kemudian ia aktif di dalam gerakan pemuda. Bahkan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Manteng Raya 31 Jakarta. Tokoh selanjutnya yaitu Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir pada 23 November 1908 di Yogyakarta. Sayuti Melik berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibicarakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sejak muda. Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pimpinan reaksi Surat Kabir Sinar Baru Semarang. Selanjutnya yaitu Burhanuddin Muhammad Diah. Ia lahir pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur sebagai surat kabar. Pada awal penduduk Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada Hari Asia Raya. Tokoh selanjutnya yaitu Latif Ningrat. Latif
Hendraningrat adalah salah seorang komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir dalam pembacaan proklamasi tersebut. Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyimpan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian Latif dengan dibantu Suhud mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah Trimurti. Tokoh selanjutnya yaitu Es Suhud. Es Suhud adalah pemuda yang ditugaskan mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena itu, gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu. Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno ada tiang bendera dari besi. Es Suhud bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut. Tokoh ke-8 yaitu Dr. Andes Muwardi. Dr. Andes Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta. Anggota Barisan Pelopor dan Peta Indonesia juga melaksanakan pengamanan tersebut agar terjadinya aman dalam membacakan proklamasi. Selanjutnya yaitu Sultan Syahrir. Tokoh ini pada zaman kependudukan Jepang memilih aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa tokoh muda lainnya. Sultan Syahrir lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Setelah lulus di SD, ia melanjutkan ke Mulo yaitu di SMP yang berada di Medan, kemudian ia melanjutkan studi di AMS atau SMA. Selanjutnya adalah Frans Sumarto, adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitaran proklamasi. Selanjutnya yaitu Syahrudin. Syahrudin adalah seorang wartawan Dumei. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI, oleh karena itu gedung siaran dijaga oleh Jepang. Maka terpaksa melalui belakang ia dengan memanjat tembok belakang gedung. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Selanjutnya yaitu Wus dan Yusuf Ronodipuro adalah tokoh yang berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. Selanjutnya lagi yaitu Lambertus atau lebih dikenal dengan LN Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Ia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Tokoh yang terakhir yaitu Sumito Jojo Hardikusumo. Ia adalah tokoh yang idealis. Ini selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar. Sumirto lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917. Ayahnya, Margono, adalah pendiri Bank BNI. Setelah menamatkan sekolahnya, ia langsung berangkat ke Belanda. Dan ia juga pernah belajar Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi. Sekian atas penjelasan para tokoh proklamasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.